Selamat sore pemirsa, salam jumpa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir ke hadapan Anda. Ya, sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Dan mengawali perjumpaan kita berikut 3 cuplikan berita utama hari ini. Peringatan Hari Ulang Tahun TNI dihimbau selalu jaga kepercayaan masyarakat. Pecinta sepak bola di Kabupaten Ngada gelar aksi 1000 lilin Pray for Kanjuruhan. Prevalensi angka stunting Kabupaten Kupang turun 5%. Ya pemirsa, cuplikan berita utama tadi telah kami rangkai dengan sejumlah informasi menarik dan teraktual lainnya bersama saya Vivi Haba. Ya, dan saya Tilda Christine. Inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Ya saudara, kita awali Nusa Tenggara Timur hari ini dengan informasi dari Kota Kupang. Setiap tanggal 5 Oktober diperingati sebagai Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia. Memasuki usia 77 tahun, TNI diharapkan selalu menjaga kepercayaan masyarakat. Pembentukan TNI mengalami proses yang sangat panjang. Namun yang pasti, proses tersebut tidak lepas dari perjuangan dalam pembentukan TNI di awal kemerdekaan. Dalam sambutan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang dibacakan Komandan Lanut Eltari Kupang, Marsma TNI Aldrin Petrus Mongan pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun TNI ke-77, disampaikan bahwa Tentara Nasional Indonesia mendapat kepercayaan tertinggi di masyarakat. Berdasarkan survei resmi dari beberapa lembaga negara terpercaya, Tentara Nasional Indonesia mendapat peringkat hampir sempurna atau 93-95%. Untuk itu, Jenderal Andika berpesan agar TNI selalu menjaga kepercayaan masyarakat dengan bertindak dan berucap sesuai tugas pokok TNI. Ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi TNI dalam melaksanakan tugas agar amanah demi bangsa dan negara. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun TNI ke-77 tahun 2022 berlangsung di lapangan upacara Lanut Eltari Kupang. 3 angkatan militer yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara siap untuk tetap menjaga kepercayaan masyarakat. Yang sudah disampaikan oleh Bapak Panglima TNI, tema ulang tahun kita TNI tahun ini 2022 adalah TNI adalah kita, TNI kita. Dan sebagaimana yang sudah disampaikan dan diamanatkan bahwa kepercayaan masyarakat berdasarkan lembaga survei yang terpercaya publik sudah dinyatakan hampir sempurna, 93-95%. Itu kalau nilai itu cum laude. Dan itulah yang menjadi tantangan, tapi berikutnya kami seluruh Tentara Nasional Indonesia, baik dari Korem, dari Lantamal, dan dari Lanut Eltari NTT Kupang, mohon doa, mohon restunya kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur, supaya mudah-mudahan kami bisa menjaga, melaksanakan tugas yang amanah, dan semua bisa sukses demi bangsa dan negara tercinta, juga TNI yang tercinta. Venido Adi Mataratu, TVRI NTT. Ya, sementara itu kemeriahan Hari Ulang Tahun TNI di perbatasan Indonesia Timor Leste ditandai dengan penampilan parade defile serta pameran alutsista. Melalui kemeriahan ini diharapkan menambah sinergitas antara TNI dengan seluruh elemen sehingga keutuhan negara di tapal batas tetap terjaga. Kemeriahan HUT ke-77 TNI diwarnai dengan sejumlah kegiatan setelah upacara peringatan HUT TNI bertempat di alun-alun Kota Atambua, Kabupaten Belu. Kemeriahan ini diawali dengan parade defile yang terdiri dari marching band Kadet Unhan Band Boy,
Kodim 1605 Belu, Yonif 744 Satya Yuda Bakti, Kompi Kavaleri Komodo Anugraha, serta personel Polres Belu. Parade ini dilaksanakan dengan mengelilingi alun-alun kota Atambua dan disambut hangat dan antusias oleh masyarakat Atambua. Dalam parade defile ini juga terdapat 3 kendaraan APCM milik Kompi Kavaleri Komodo Anugraha. Kesan positif juga dirasakan oleh masyarakat di wilayah perbatasan dengan melihat kendaraan tempur yang dimiliki oleh TNI yang bertugas di wilayah perbatasan Indonesia Timur Leste tersebut. Selain itu, terdapat juga stand pameran yang memperlihatkan sejumlah alutsista milik TNI. Melalui pameran ini, masyarakat di wilayah perbatasan bisa melihat secara langsung perlengkapan alutsista milik TNI. Banyak warga masyarakat yang mengabadikan foto di depan kendaraan tempur yang ditampilkan pada HUT ke-77 TNI pada tahun ini. Diharapkan pada momen HUT ke-77 TNI ini, TNI tetap maju dan menjaga kedaulatan negara di wilayah perbatasan Indonesia Timur Leste. Parade yang ditampilkan juga sangat menghibur masyarakat dan menunjukkan kemampuan luar biasa personil TNI maupun Kadet Unhan Benboy. Di momen ini, TNI juga berharap semakin maju, tangguh serta semakin dekat dengan masyarakat. Dari Kabupaten Belu, Andri Witak, TVRI NTT. Kita ke informasi lainnya, saudara. Aksi kemanusiaan untuk mendoakan ratusan korban akibat tragedi Kanjuruhan ditujukan oleh pecinta sepak bola di Kabupaten Ngada dengan membakar 1000 lilin sebagai bentuk berasa belasungkawa. Bertemakan Pray for Kanjuruhan, acara ini diselenggarakan untuk mendoakan korban dipimpin oleh pemuka agama yang ada di Kota Bajawa. Tragedi kemanusiaan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, menorehkan kisah kelam. Tragedi yang menelan ratusan jiwa tersebut terjadi dalam laga tanding Persebaya melawan Arema Malang. Kapolres Ngada berinisiatif menggandeng pemuka agama serta pecinta sepak bola, termaksud bonek dan Aremania yang ada di Kabupaten Ngada, serta Ultras Ngada Mania, untuk melakukan doa bersama dengan membakar 1000 lilin yang membentuk huruf Pray for Kanjuruhan sebagai wujud turut merasakan kepedihan yang dialami oleh keluarga korban dan mendoakan semua korban. Lantunan doa bersama yang dipimpin oleh pemuka agama, baik yang beragama Islam maupun Katolik, dipanjatkan sebagai bentuk turut berduka cita yang mendalam atas terjadinya kematian dan kekerasan yang dialami penonton maupun aparat yang bertugas saat pertandingan. Kapolres Ngada AKBP Patmo Arianto menuturkan bahwa duka yang melanda bangsa Indonesia akibat tragedi Kanjuruhan merupakan tragedi terburuk yang terjadi dalam dunia olahraga, serta berharap agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Pedulian kami terhadap para korban yang telah meninggal dunia di Stadion Kanjuruhan Malang, kami mengadakan bersama seluruh lapisan warga Kabupaten Ngada, khususnya yang ada di Kota Bajawa ini, lebih khusus lagi dari jajaran Aremania, kemudian dari bonek, kemudian lebih khusus lagi kepada Ultras Mania ataupun Ngada Mania, di mana kita sekali lagi sebagai bentuk kepedulian kita, khususnya kita yang ada di jajaran Polres Ngada maupun pesepak bola ataupun supporter yang ada di Kabupaten Ngada ini, sekali lagi sebagai bentuk kepedulian. Kita sama-sama berdoa, sekali lagi mudah-mudahan semua korban akibat tragedi kemanusiaan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang ini diampuni segala dosa-dosanya, diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan kesabaran. AKBP Patmo Arianto sangat berharap agar masyarakat Kabupaten Ngada belajar dari tragedi Kanjuruhan. Tragedi tersebut menjadi pelajaran penting bagi supporter dan pecinta sepak bola agar selalu mengedepankan sportivitas dan menjaga rasa persaudaraan untuk menghindari kekerasan dalam dunia olahraga. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT. Ya pemirsa, menjelang pemilu 2024 mendatang, KPU Kabupaten Belu melakukan tahapan verifikasi administrasi bagi 24 parpol sebagai rangkaian seleksi berkas setiap calon peserta pemilu sebelum masuk dalam tahapan penetapan calon peserta pemilu.
Tahapan pemilu 2024 saat ini mulai dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum di setiap daerah, salah satunya adalah KPU Kabupaten Belu. Terdapat 3 tahapan penting pemilu 2024 yakni pendaftaran partai politik, verifikasi administrasi dan faktual, serta penetapan peserta pemilu pada 14 Desember 2022. Untuk memperlancar pelaksanaan tersebut, KPU Kabupaten Belu melakukan verifikasi administrasi hingga 10 Oktober mendatang. Pada tahap verifikasi ini, verifikasi peserta berdasarkan administrasi serta sejumlah pemenuhan persyaratan yang dibutuhkan sebelum masuk dalam verifikasi faktual. Pada tahap ini terdapat 24 parpol yang menjalani verifikasi, selanjutnya akan direkapitulasi dari tingkat kabupaten, provinsi hingga ke KPU RI. Ya, baik. Untuk KPU Belu sendiri sekarang dalam tahapan verifikasi administrasi perbaikan calon peserta pemilu. Nah, dari 20 partai yang sedang kita verifikasi nanti kemudian sampai ke tanggal 10 kita melakukan verifikasi administrasi, kemudian direkapitulasi berjenjang dari kabupaten kemudian ke provinsi kemudian ke pusat, dan setelah itu prosesnya selesai maka KPU RI akan mengumumkan daftar partai yang akan lolos ke tahapan selanjutnya, yaitu verifikasi faktual. Saat ini KPU Belu telah memasuki tahapan verifikasi administrasi dari rangkaian persiapan pemilu 2024 mendatang. Diharapkan semua parpol peserta pemilu tersebut dapat berpartisipasi dalam pesta demokrasi 2024 mendatang. Dari Kabupaten Belu, Andri Witang, TVRI NTT. Ya, saudara, informasi mengenai stunting di Kabupaten Kupang yang turun 5% akan kami sajikan setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Makanya beli set-top box yang sudah bersertifikasi Kominfo. Ada tulisan siap digitalnya dan support DVB T2. Siaran TV analog akan dihentikan dan selanjutnya beralih ke siaran TV digital. Ayo tonton siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Halo Sobat Digital, gak enak kan kalau kamu nonton TV gambarnya masih bersemut seperti ini? Tambahkan set-top box di perangkat analog kamu untuk menonton siaran TV digital. Beli set-top box bisa di toko online atau di marketplace. Bisa juga beli di toko elektronik sekitar tempat tinggal kamu. Cara pemasangan set-top box agar perangkat analog kamu dapat menangkap siaran TV digital berikut caranya. Sambungkan kabel RCA berwarna kuning, merah, dan putih sesuai warnanya pada set-top box juga pada perangkat analog kamu. Sambungkan juga kabel antena UHF kamu ke set-top box. Lalu sambung kabel power set-top box pada sumber listrik. Nyalakan set-top box menggunakan remote. Pilih menu AV pada perangkat analog kamu. Saat muncul menu panduan instalasi, pilih channel search atau pencarian siaran. Tunggu prosesnya sampai selesai ya. Dan kamu sudah siap menyaksikan siaran televisi digital. Dan gratis tanpa berlangganan.
Ya, terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Ya, kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Seorang anak berusia 15 tahun di desa Terong, Kecamatan Satermese, Kabupaten Manggarai, menderita kelainan jantung sejak usia 9 bulan. Dokter menyarankan untuk melakukan operasi, namun orang tua anak tersebut terkendala biaya. Jurnalis TV bersama pastoral orang berkebutuhan khusus Paroki Narang dan pemerintah Desa Terong mengunjungi kediaman Kayo Fasius putra kelima dari pasangan Antonia Ami dan Aventinus Jemarun di Kampung Nangka, Desa Terong, Kecamatan Satermese Barat, Kabupaten Manggarai yang menderita kelainan jantung sejak usia 9 bulan. Aventinus Jemarun mengatakan penyakit diderita sang buah hati diketahui saat berusia 9 bulan. Ia telah membawa Kayo Fasius ke Rumah Sakit Umum Daerah Ben Boy Ruteng untuk diperiksa. Diagnosanya adalah penyakit jantung sehingga disarankan untuk melakukan operasi di Bali. Namun hal itu urung dilakukan karena terkendala biaya. Pada usia 10 tahun, orang tua Kayo Fasius mulai melihat gejala-gejala seperti bintik-bintik merah pada kulit, seluruh badan Kayo Fasius menghitam, mata memerah dan kuku pada jari kaki dan tangan Kayo Fasius membesar. Melihat gejala tersebut, Aventius kembali membawa anaknya ke Rumah Sakit Umum Ben Boy Ruteng untuk diperiksa kedua kalinya. Dari hasil pemeriksaan kedua, dokter masih menyarankan agar Kayo Fasius segera dirujuk ke Bali. Namun saran dokter kembali tidak dapat dilakukan oleh kedua orang tua Kayo Fasius, sebab mereka hanyalah petani serabutan dan penghasilan sang ayah hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membiayai sekolah keluarga yang lain. Kami bahwa dari PSBK, saya yakin bahwa banyak orang-orang baik yang melihat kami di sini dengan keadaan kedua anak kami, Ovas dan Johan, pasti mereka akan membantu kami lah. Kami ya keterbatasan soal biaya terkait dengan anak-anak kami ini untuk mereka mau dibiayai pengobatan. Pan dari kami pemerintah bahwa pemerintah desa akan menyampaikan hal ini kepada pemerintah kabupaten dan juga dinas-dinas yang terkait untuk sama-sama memperhatikan terkait dengan anak-anak kami ini. Dari Kabupaten Manggarai, Paulus Tengko, TVRI NTT. Ya, sementara itu pemirsa, kabar gembira datang dari Kabupaten Kupang, di mana angka stunting di Kabupaten Kupang turun sebanyak 5% dari 24% menjadi 19%. Berdasarkan data prevalensi angka stunting di Kabupaten Kupang tahun 2022 ini berada pada angka 24,1% atau sekitar 7.000 anak terindikasi mengalami stunting. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk bekerja keras secara konvergensi dengan melibatkan berbagai stakeholder untuk menekan dan menurunkan angka stunting di Kabupaten Kupang. Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting atau TP2S Kabupaten Kupang yang juga Wakil Bupati Kupang Jerry Manafe mengatakan atas kerjasama dan kolaborasi yang baik dari dinas terkait dan berbagai stakeholder yang sejauh ini bekerja secara konvergensi telah berhasil melakukan penurunan stunting sebanyak 5%. Setelah dievaluasi dan berdasarkan hasil dari bulan timbang pada bulan Agustus 2022 lalu, stunting di Kabupaten Kupang turun 5% dari 24% menjadi 19%. Tentunya penurunan stunting ini menjadi motivasi untuk terus mendorong pemerintah untuk terus bekerja dalam upaya menurunkan angka stunting di Kabupaten Kupang. Jerry mengapresiasi pemerintah Kabupaten Kupang yang telah bekerja maksimal dengan memanfaatkan dana desa untuk menurunkan stunting di Kabupaten Kupang. Puji Tuhan bahwa kita Kabupaten Kupang sudah ada penurunan yang cukup bagus. Kita dari 24, sekarang kita sudah menjadi 19, berarti kurang lebih 5% penurunan. Ini semua juga atas kerjasama yang baik, kolaborasi yang baik antar beberapa dinas yang punya kepedulian. Kita sebenarnya harus ada 16 dinas yang harus kita berkolaborasi dengan baik. Tapi saya lihat masih ada dinas-dinas yang belum terlalu serius dalam kolaborasi ini. Tapi
ada dinas yang sudah serius, dan yang paling nampak itu adalah lewat dana desa yang langsung intervensi di lapangan untuk memberikan makanan kepada anak-anak yang kemarin terkena stunting. Jadi kita dalam bulan ukur dan timbang bulan Agustus ini, ternyata kita Kabupaten Kupang sudah terjadi penurunan. Ia menambahkan kendati upaya secara kolaboratif telah dilakukan untuk menurunkan angka stunting, tetapi masih banyak kekurangan yang perlu dibenahi. Salah satunya adalah 16 SKPD atau dinas yang harusnya menjadi leading sektor untuk melakukan upaya menurunkan stunting, tetapi belum semua dinas terlibat maksimal dalam upaya menurunkan angka stunting. Ia berharap semua SKPD dan stakeholder bisa memperbaiki diri dan mau terlibat maksimal agar stunting di Kabupaten Kupang bisa turun menjadi 14%, sesuai dengan target pemerintah pada tahun 2024 mendatang. Tetapi ia optimis tahun 2023 stunting di Kabupaten Kupang mencapai 10%. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Kita ke Kabupaten Malaka, Saudara. Rumah bantuan Seroja yang dibangun sejak Agustus 2022 yang lalu diduga dikerjakan secara sembarangan sehingga tidak kuat dan roboh sebelum rampung. Imbasnya, warga penerima bantuan merasa kecewa. Bagaimana warga tidak kecewa? Bangunan yang dikerjakan untuk korban badai Seroja roboh sebelum selesai dibangun. Beginilah kondisi bangunan berukuran 6 x 7 meter yang diduga dikerjakan sembarangan sehingga tidak kokoh dan dapat mengancam nyawa penerima bantuan Seroja. Data yang berhasil dihimpun TVRI, sebanyak 59 unit rumah layak huni yang dibangun untuk korban badai Seroja di Desa Wederok. Sebanyak 6 unit telah roboh karena diduga kerja asal jadi. Unit bangunan rumah tersebut menyebar di beberapa dusun, 1 di Dusun Serai, 1 di Dusun Haeklaran, dan 4 unit lainnya di Dusun Wederok B. Terlihat bagian tembok penahan mulai retak dan konstruksinya tidak beraturan. Salah satu warga penerima rumah bantuan Seroja asal Dusun Haeklaran, Maria Etaluruk, merasa sangat kecewa dengan pengerjaan bangunan ini. Pihaknya menduga campuran semen tidak kuat sehingga pengerjaan belum rampung, tembok penahannya sudah roboh. Lanjut Maria Eta, badai Seroja bulan April tahun 2021 kemarin meluluh lantakan rumahnya sehingga pihaknya bersama keluarga terdata sebagai keluarga korban penerima bantuan Seroja rusak berat. Namun jika pengerjaannya asal jadi bisa berakibat fatal. Iya memang tidak kuat karena bilang semuanya kurang. Mereka pakai di sini 17 sak, tapi bosnya kasih turun 25 sak. Tukang yang pakai 17 sak. Kami di dalam rumah ini 5 orang bantu cor juga keliling. 2 nona 3 laki-laki kami bantu cor karena kerja berat. Kecewa begini. Buat begini nih, kami ini orang susah. Buat begini untuk amankan diri di atas supaya kami ini selamat. Ternyata ini rubuh begini, kalau tiba-tiba susah selesai kami naik di atas baru rubuh bagaimana? Kami mati sudah. Jadi setelah habis kami menaik di atas kami takut karena sudah terjadi begini. Warga penerima bantuan Seroja menjadi takut dan gelisah dengan kondisi dan kualitas konstruksi bangunan yang dikerjakan. Warga takut apabila kualitasnya tidak baik bisa menyebabkan korban jiwa bagi para penghuni. Dari Kabupaten Malaka, Yosman Seran, TVRI NTT. Ya pemirsa, pasca naiknya harga BBM bersubsidi, para pengusaha angkutan umum antar desa kecamatan dan antar kota kabupaten menyesuaikan tarif demi mendapatkan keuntungan dalam sehari. Dinas Perhubungan Kabupaten Malaka hingga saat ini belum tetapkan tarif angkutan umum pasca kenaikan harga BBM bersubsidi. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Malaka, Wilhelminus Jelaka mengatakan, ia masih berkoordinasi dengan Dishub Provinsi untuk tetapkan besaran tarif. Pihaknya sudah membuat rancangan tarif untuk angkutan umum antar desa se-Kabupaten Malaka menyesuaikan dengan kenaikan BBM.
Kemudian Dinas Perhubungan akan bersurat ke setiap pemilik kendaraan atau diumumkan secara resmi melalui situs Dinas Perhubungan agar diketahui para pemilik kendaraan dan semua masyarakat Kabupaten Malaka untuk dipatuhi. Sementara itu Antonius Bouk, salah seorang supir angkutan umum antar kota Kabupaten Malaka, Atambua, Belu mengatakan, pasca naiknya bahan bakar bersubsidi, penumpang ikut sepi. Sekali jalan dari Atambua menuju ke Betun, ibu kota Malaka, hanya bisa mengangkut penumpang dengan jumlah 3 hingga 5 orang saja. Bahkan pernah hanya membawa 2 orang penumpang. Tarif untuk penumpang juga disesuaikan dengan kenaikan BBM. Sebelumnya tujuan Atambua Malaka atau Malaka Atambua, tarifnya sebesar Rp40.000. Namun pasca kenaikan BBM bertambah menjadi Rp50.000 per penumpang. Sementara itu angkutan desa tarifnya berkisar antara Rp20.000 hingga Rp30.000 tergantung pada jarak tujuan penumpang. Selain itu tarif angkutan minibus dari Malaka ke Kupang mengalami kenaikan dari Rp150.000 menjadi Rp200.000 per penumpang. Sepi. Sekarang kadang-kadang ramai, kadang-kadang sepi. Tarif dari berapa naik ke berapa? Dulu pertama 40. Habis ini minyak naik lagi, naik 10.000 harus 50.000. 50.000? Ya. Satu penumpang? Ya. Itu orang dewasa? Atau dengan anak kecil juga? Dewasa, anak sekolah juga sama. PP, pagi dari Atambua datang, siang pulang kembali Atambua. Satu kali isi berapa itu? Ya 200. Kadang-kadang 250. Dari Kabupaten Malaka, Yosman Seran, TVRI NTT. Ya pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut. Ya, untuk itu tetaplah bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Halo Sobat Digital, di daerahmu sudah ada sinyal TV digital belum? Ini cara mengetahui jangkauan siaran TV digital di daerah kamu. Pertama, download aplikasi Sinyal TV Digital di Play Store jika kamu menggunakan HP Android dan App Store untuk aplikasi iOS. Kedua, pilih aplikasi Play Store atau App Store di smartphone kamu. Ketiga, ketik di area pencarian aplikasi Sinyal TV Digital. Keempat, install aplikasi Sinyal TV Digital di smartphone kamu. Kelima, buka aplikasi Sinyal TV Digital kamu. Kamu bisa mencari semua informasi sinyal televisi digital di aplikasi ini. Ketik daerah kamu di area pencarian, otomatis aplikasi ini memberikan informasi apakah sudah ada sinyal siaran televisi digital di daerah kamu. Di aplikasi ini, kamu akan mendapatkan informasi mengenai pemancar siaran digital, konten siaran digital, dan kekuatan sinyal digital di daerah kamu. Selamat mencoba Sobat Digital! Halo Sobat Digital, aku Modi. Nggak asik kan nonton TV bersemut kayak gini? Ayo segera beralih ke TV digital. Bagaimana ya kalau TV kita belum TV digital? Segera pasang set-top box ke TV analogmu. Yuk coba lihat sekarang. Gambarnya lebih bersih, suaranya lebih jernih, yang pasti canggih dan banyak programnya. Ayo, segera beralih ke TV digital. Bersih, jernih, canggih. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua,
Gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Ya, kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Upaya peningkatan kemampuan para dai dalam hal penguatan materi keagamaan, ekonomi, dan sosial. Dompet Duafa menggelar sekolah dai pemberdaya di Kota Kupang belum lama ini. Sekolah Dai Pemberdaya ini ditujukan untuk perealisasian konsep pemberdaya untuk melahirkan dai yang tidak hanya baik secara keilmuan, tetapi juga menunjang nilai kemasyarakatan. Kepala Cabang Dompet Duafa Nusa Tenggara Timur, Sriati menjelaskan, pembekalan untuk para dai ini dilaksanakan selama 10 hari di ruang kelas untuk penguatan ilmu melalui pembelajaran materi dan juga turun langsung untuk penerapan ilmu yang telah didapat ke wilayah binaan di Timur Tengah Selatan. Setelah proses pembekalan selesai dan para dai telah siap, maka Dompet Duafa melalui Korps Dai Dompet Duafa atau Kordova akan menerjunkan para dai tersebut ke daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada. Ada terkait dengan penguatan materi keagamaan tentunya ya, misalkan tentang penguatan akidah, baca tulis Al-Quran begitu. Kemudian ada pemberdayaan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat, itu yang memang harus ada. Seperti contoh 2 hari ini para peserta sekolah dai itu dilatih untuk bisa memetakan persoalan masyarakat apa, jadi penyebabnya apa, masalahnya apa, akibatnya apa. Jadi nanti supaya mereka bisa menyelesaikan persoalannya, pendekatan bagaimana memajukan umat tidak hanya dengan diberikan dalil, tapi ayo persoalannya adalah ekonomi, mari kita bikin pemberdayaan ekonomi. Persoalannya ternyata terkait dengan pendidikan, ayo kita bikin lembaga pendidikan. Atau misalkan persoalannya terkait kondisi lingkungan sosial, misalkan air atau perusakan wilayah dan sebagainya. Ia menambahkan, melalui sekolah dai ini, pengimplementasian penguatan nilai keagamaan dan nilai berbangsa serta bernegara sangat perlu didukung semua pihak sebagai upaya meraih kemajuan Indonesia. Dari Kota Kupang, Simon Padang, Kristodapo, TVRI NTT. Ya pemirsa, para guru harus memiliki kemampuan menulis agar bisa mentransfer kemampuan kepada para siswa. Untuk bisa menulis, seorang guru harus memiliki kebiasaan membaca yang baik. Sekolah Menengah Pertama Negeri KIE di Kabupaten Timur Tengah Selatan menggelar pelatihan menulis untuk guru di sekolah tersebut. Pihak sekolah bekerja sama dengan Yayasan Pustaka Pensi Indonesia atau YAPS Pensi untuk memberikan pemahaman mengenai menulis. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan TTS Domingus Banunaik mengatakan, menulis adalah keterampilan yang harus dipelajari oleh para guru. Namun salah satu keterampilan lain yang tidak kalah penting adalah membaca. Membaca menjadi syarat utama agar seseorang bisa menulis dengan baik. Kemampuan ini harus dikembangkan para guru sebelum menulis, sehingga pada akhirnya aktivitas menulis yang baik adalah imbas dari kemampuan membaca yang baik tersebut. Sementara itu, Kepala SMP Negeri KIE Antonia Soleh mengatakan, tujuan dari pelatihan menulis ini adalah agar para guru bisa mengajarkan kemampuan tersebut kepada para siswa. Kasih konsep rencana dari para SMP negeri di kepala sekolah dengan teman-teman untuk bagaimana pengembangan kompetensi dan kapasitas dari teman-teman dalam hal literasi. Kita memang mengakui kita masih kurang sekali di hal literasi ini,
kami selalu ditanya juga, dituntut, ditanya oleh teman-teman yang punya profesi, ya, banyak hal mereka lakukan dalam hal penulisan dan punya kemampuan lebih. Mereka tanya, apa satu hari baca buku berapa banyak? Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan TTS Domingus Banu Naik mengatakan, salah satu keterampilan mendasar dari menulis adalah membaca. Tanpa membaca buku yang banyak, menulis akan terasa sulit. Setelah 2 hari kegiatan, kami menemukan banyak kekurangan kami. Sebagai guru, seringkali mungkin strategi yang kami terapkan di kelas tidak sesuai dengan keadaan peserta didik. Bahkan kepala sekolah juga menuntut teman-teman guru untuk mempersiapkan perangkat pembelajaran sampai di kelas juga hanya untuk sebagai tuntutan, bukan sebagai persiapan untuk benar-benar menjawab kebutuhan peserta didik. Sehingga ketika kami mempersiapkan diri untuk kegiatan IHT ini, kami persiapkannya dengan menulis, dan setelah itu kami saling diskusi, saling memberi masukan dan koreksi, tetapi kami juga belum menemukan titik temu. Kepala SMP Negeri Kie Antonia Soleh mengatakan, kemampuan menulis harus dimiliki oleh para guru agar mereka bisa mentransfer kemampuan menulis tersebut kepada para siswa. Dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Ambuga Lamauran, TVRI NTT. Ya, kita ke Kabupaten Ngada, Saudara. Summer Cup atau perkemahan musim panas yang dilakukan oleh 1.000 lebih siswa dan pendamping membawa dampak positif bagi masyarakat di sekitar lokasi perkemahan, yaitu transfer nilai terkait dunia pendidikan serta peningkatan ekonomi masyarakat lokal. Masyarakat Desa Mengeruda, Kecamatan Soa selama sepekan turut ambil bagian dalam aktivitas bersama dengan sekitar 1.000 siswa dan guru pendamping. Mereka mendapatkan hal baru, yaitu pemahaman tentang dunia pendidikan dengan segala keunggulannya dalam pembentukan karakter maupun pendidikan berbasis alam terbuka. Para siswa juga dapat belajar hal baru serta lebih memahami pola kehidupan masyarakat pedesaan yang sederhana tetapi mampu membawa kedamaian. Siswa juga diajak untuk bisa berempati terhadap orang lain melalui program Live In. Transformasi nilai dunia pendidikan ini juga mengajak kaum muda di pedesaan untuk bangkit dan mengejar cita-cita melalui pendidikan yang layak serta berbasis budi pekerti yang baik dan kemampuan akademik yang memadai. Selain itu juga masyarakat yang mencari nafkah sebagai petani bisa menjajakan makanan ringan bagi para siswa dan guru, khususnya olahan pangan lokal. Kepala Desa Mengeruda, Yerisoa, menuturkan bahwa banyak hal yang bisa dipelajari oleh masyarakat, khususnya anak usia sekolah, untuk bisa mengubah nasib hidupnya lebih baik dengan tekun belajar seperti yang telah ditunjukkan oleh siswa SMA Katolik Regina Pacis selama menjalani perkemahan musim panas. Memiliki nilai-nilai positif untuk masyarakat. Dalam hal ini ada kedua. Yang pertama itu adalah sebuah transfer ilmu pengetahuan. Transfer ilmu pengetahuan kepada masyarakat, khususnya kepada generasi muda yang mungkin selama ini yang mereka melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tidak di luar dari kegiatan-kegiatan yang tidak membawa dampak untuk mereka itu sendiri. Yang kedua, dalam kegiatan ini juga untuk khususnya untuk masyarakat dalam hal ini sebagai ibu-ibu yang selama ini mereka hanya fokus mengikuti suami ke sawah atau kebun dalam kegiatan sehari-hari, tapi dalam kegiatan seminggu ini atau sepekan ini mereka mendapatkan nilai tambah dalam peningkatan ekonomi itu sendiri. Misalnya mereka menjual makanan-makanan lokal ataupun minuman yang ada di seputaran perkemahan. Perkemahan musim panas atau summer camp selama sepekan tersebut ditutup dengan perayaan Misa Kudus sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah yang Maha Kuasa serta persiapan kembali ke Bajawa dengan menggunakan kendaraan yang sudah disiapkan yang dikawal oleh petugas Satlantas Polres Ngada. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT. Saudara, kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya setelah jeda pariwara berikut ini.